Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dzil izzati wal kibriya muqaddiril fuqara wal aghniya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was sama. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wal anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil atqiya wa ala alihi wa ashabihi masabihil huda, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang diberikan kepada kita berupa iman, Islam, kesehatan dan lain-lain sebagainya, yang andai kata kita menghitung nikmat Allah tentu tidak akan bisa menghinggainya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita haturkan selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-thalis wal arba'un min surahil Quran, suratuz Zukhruf, makiyyatun wa ayatuha tis'un wa thamanun. Yang ke-43 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat yang bernama Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, dan ayat-ayatnya berjumlah 89 ayat. Az-Zukhruf itu artinya menurut Ibnu Abbas adalah az-zahab, emas. Sedangkan menurut para ahli tafsir yang lainnya, Az-Zukhruf itu bisa diartikan dengan segala macam perhiasan, baik itu emas, permata, berlian dan sebagainya, maka termasuk di dalam Zukhruf itu. Dinamakan surat yang ke-43 ini dengan surat Zukhruf karena di dalam ayat 35 ada menyebutkan lafaz wa zukhrufa. Para muhibbin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 33-34, walaula ayyakunan nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arija 'alaiha yadhharun wa libuyutihim abwaaba wa sururan 'alaiha yattaqiun wa zukhrufa. Di antara ulama tafsir menerangkan ini ayat, jikalau manusia tidak terpengaruh, tidak tergiur dengan harta yang kami berikan kepada orang-orang kafir, yang bisa membawa mereka manusia itu kepada kekafiran pula, niscaya kami jadikan bagi orang-orang yang kafir itu rumah yang atapnya terbuat dari perak, tangganya terbuat dari perak, dan pintu serta dipan-dipan tempat mereka tidur terbuat dari perak dan emas.
Para muhibbin rahimakumullah. Artinya Allah mau memberikan kepada orang kafir itu harta yang melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun orang kafir itu di dalam dunia ini hidupnya miskin. Seluruh orang kafir punya rumah yang atapnya perak, ranjangnya emas. Allah mau memberikan itu kepada orang kafir. Namun kenapa Allah tidak memberikan itu kepada orang kafir? Karena manusia ini bisa tergoda dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang kafir, sehingga mereka menganggap bahwa orang kafir yang kaya raya itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengayakan orang-orang yang kafir, sebagaimana orang Islam pun bisa dikayakan oleh Allah, dan Allah pun bisa membuat sengsara kepada orang-orang kafir itu. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hadis Al-Qudsi Allah berfirman, laula ayyajza'a abdul mu'min la'assabatul kafira isabatan min hadid fala yashtaki syai'a wa asbabtu alaihi dunya sabba. Artinya, andai kata hambaku yang beriman itu tidak sedih, andai kata hambaku yang beriman itu tidak sedih, niscaya aku ikatkan kepada orang kafir itu ikatan dari besi. Maksudnya Allah memberikan kekuatan kepada orang kafir itu, tubuh mereka seperti besi, maka mereka tidak akan menderita sakit sedikit jua pun. Dan aku limpahkan atas orang kafir itu dunia yang melimpah ruah. Nah, cuma Allah indah membuat kita orang mukmin ini kecewa. Allah indah, Allah kadang mau membuat kita ini sengsara. Allah kadang mau membuat orang mukmin ini merasa kalah daripada orang kafir. Sehingga tidak semua orang kafir diberi Allah kekuatan tubuhnya. Tidak semua orang kafir dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan, harta dan sebagainya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf tadi dan hadis kudusi yang di bawah ini memberikan beberapa petunjuk kepada kita. Yang pertama, kata ulama tafsir, hawanud dunya indallah. Murahnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Emas, perak, permata, intan, berlian yang ada di dalam dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Allah mau memberikan semua itu kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma." Akhrajahu Tirmidzi. Sabda Rasulullah, andai kata dunia dan isinya ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah, pasti Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir itu seteguk air jua pun. Nah, macam surga. Surga sesuatu yang dibesarkan Allah. Surga tempat yang diagungkan oleh Allah. Satu orang pun orang kafir tidak boleh masuk ke dalam surga. Satu nikmat pun orang kafir tidak boleh merasakan kelezatan nikmat surga. Kenapa sebabnya? Karena surga sesuatu yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya kemewahan dunia yang kita berada di atasnya ini. Kesenangan dunia, kemewahan dunia
itu tidak ada artinya di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk. Nah, oleh karena kada berarti itulah Allah berikan dunia seluas-luasnya kepada orang-orang yang menentang Allah. Allah berikan dunia sebanyak-banyaknya kepada orang yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat tadi menunjukkan isyarat bahwa dunia ini alangkah rendahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Kalau kita bertanya kepada diri kita, kalau dunia ini begitu murah, begitu hina, tidak berharga di sisi Allah, kenapa kita sering minta tapi kada diberi Allah? Kan dunia dan isinya di sisi Allah kada ada harganya. Tapi kenapa kita sering kali minta kepada Allah kada diberinya? Minta luaskan rezeki kada diluasakannya. Minta lunasakan hutang, bertambah lagi hutangnya. Maka dunia murah di sisi Allah, kenapa Allah kada memberikan kepada kita? Rasulullah SAW menjawab yang demikian itu dengan sabdanya, innallaha la yahmi abdahul mu'min minad dunya wa huwa yuhibbuhu kama yahmi ahadukum maridahu, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Allah mencegah, Allah menjauhkan, mengandang hambanya yang beriman daripada dunia, padahal Allah sangat cinta kepada hambanya itu. Padahal Tuhan sangat cinta kepada kita. Tapi begitu kita minta dunia kepada Allah, dijauhkan Allah dunia itu. Padahal Allah sangat cinta kepada orang yang beriman. Sebagaimana menghalangi salah seorang kamu akan orang yang sakit di antara kamu memakan makanan yang ia kehendaki. Orang penyakit darah tinggi, kita berisi anak atau pasangan atau orang tua penyakit darah tinggi, kita sayang lawan orang tua kita. Sidin nak minta dagingnya sidin, kada kita beri. Kenapa? Benaik darah bisa stroke lagi. Karena kesayangan kita. Kalau sidin makan daging membahayakan sidin. Ya sidin ulahkan pangnak aku garih batanak, kada diulahkan. Kenapa? Masin membahayakan tekanan darahnya. Bukan karena kita kada katuju lawan abah kita, kada sayang, bukan, tapi justru karena cinta agar beliau sihat, agar beliau selamat. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memberikan kita apa yang kita minta daripada dunia ini. Kita minta kepada Allah diluaskan rezeki, diberikan kendaraan, minta kepada Allah dibuatkan, dibikinkan rumah dan sebagainya, tapi Allah kada memberi. Itu pertanda bahwasanya Allah mengetahui andai kata kita diberikan yang demikian justru akan membahayakan iman dan Islam yang ada pada diri kita. Nah, oleh karena itu para muhibbin rahimakumullah, jangan sekali-kali kita berkecil hati, jangan sekali-kali kecewa kalau doa kita untuk urusan dunia tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Justru mestinya kita gembira bahwa Allah sayang dan cinta kepada kita. Nah, pertama itu. Yang kedua, ayat di atas tadi memberikan isyarat kepada kita bahwa kathratul mal la tadullu mahabbatallah. Banyaknya harta yang ada pada seseorang itu sama sekali bukan menunjukkan bahwa Allah cinta kepada orang yang banyak harta itu. Tuh lihat itu, ingat tuh, disayangi Tuhan makanya sugih. Ini logika yang salah, yang menyesatkan. Karena banyaknya harta itu sedikit pun tidak ada sangkut paut dengan kecintaan Allah dan keridaan Allah kepada seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul khalqi ilallahi ta'ala. Nabi kita makhluk yang paling dicintai Allah.
tapi justru kehidupan beliau dalam keadaan susah. Andai kata banyak harta itu merupakan dalil bukti bahwa Allah cinta, paling kaya manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling makmur hidupnya Rasulullah. Jadi harta yang diberikan Allah kepada seseorang, kepada kita, jangan sama sekali diulang patukan bahwa Allah cinta kepada kita. Para ulama yang banyak punya harta, jangan sama sekali dianggap bahwa dia lebih mulia daripada ulama yang fakir miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para petani, pedagang, buruh yang lebih banyak hartanya, jangan dikatakan bahwa dia lebih dicintai Allah. Karena tidak ada hubungan antara banyaknya harta dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kasratul mal la tadullu mahabbatullah. Orang di sebelah payo bewarung, kita kada payo bewarung. Jangan kita beranggapan bahwa nang di sebelah itu disayangi Allah makanya payu, salah. Inya pak amal bang jadi payu berdagang. Inya pak amal makanya sugih. Paling pak amal manusia Rasulullah. Kada ada lawannya. Kenapa sih kada sugih? Berarti kada ada hubungan antara amal dengan banyaknya harta. Kasratul mal la tadullu mahabbatallah. Orang-orang kafir mempunyai harta yang berlimpah ruah. Orang paling kaya di dunia orang kafir. Musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika sihhatu la tadullu mahabbatallah. Demikian pula kesehatan, kekuatan bukan sama sekali menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tu sihat awak cintai Allah inya, kada ada urusan sihat dengan kecintaan Allah. As-sihhatu la wa kadzalika sihhah la tadullu mahabbatallah. Seperti demikian pula sihat. Dalam hadis kudusi tadi Allah menyatakan bahwa andai kata kada sedih orang yang beriman, niscaya ujar Tuhan, aku jadikan orang kafir itu awaknya macam wasi sehingga kada pernah sakit sedikit jua pun. Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar laki-laki tadi, ya Rasulullah, awak ulun sakitan, harta ulun hilangan. Kayak apa caranya ini? Awak ulun sakitan, harta habisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la khaira bi 'abdin la yadhhabu maluhu wa la yasqamu jismuh. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan pada seorang hamba yang hartanya tidak pernah hilang, badannya tidak pernah sakit. Berarti kehilangan itu adalah kebaikan bagi kita. Bila seumuran untuk ada sebuah kehilangan, kada baik manusia itu. Ujar Nabi kita, la khaira fi 'abdin, tidak ada kebaikan pada seorang hamba, la yadhhabu maluhu, nang kada pernah hilang hartanya, wa la yasqamu jismuhu, tidak pernah sakit jisimnya, tubuhnya. Anda hilang sandal, berarti ada baiknya kita. Ada orang yang kada pernah kehilangan sandal aja, kada pernah hilang sepanjang umurnya. Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalah wa idza ibtalahu sabbarah. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu bila mana mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diberinya ujian, diberinya bala. Dan bila Allah memberikan ujian kepada hamba yang dicintainya tadi, pasti Allah berikan kesabaran kepada hambanya itu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ayat 33, 34, 35 surat Az-Zukhruf ini setidaknya memberikan petunjuk kepada kita bahwa dunia sangat tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyaknya harta tidak ada menunjukkan bahwa dia dicintai Allah. Yang ketiga, kesehatan yang ada pada manusia demikian pula tidak menunjukkan kecintaan Allah kepada dia. Kesehatan dan kekayaan merupakan dua sesuatu yang paling diingini oleh manusia. Bahkan seringkali berdoa kepada Allah agar disihatkan dan dikayakan. Nah, kesehatan dan kekayaan itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik, yang bernilai di sisi Allah apabila keduanya itu digunakan untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sihat bagus kalau untuk ibadah. Kaya bagus kalau harta digunakan di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, ni'mal aunu ala taqwallah al-mal, rawahu Dailami. Paling baik yang menolong seseorang untuk takwa kepada Allah adalah harta. Dengan harta naik haji, dengan harta umrah, dengan harta menaik haji akan orang, dengan harta mengumrahkan orang, dengan harta bangun masjid, dengan harta bantu tetangga keluarga. Harta penolong yang paling baik untuk takwa kepada Allah. Rasulullah bersabda lagi, ni'mal malus salih lirrajulis salih, rawahu Ahmad. Harta yang baik itu bila berada di tangan orang yang baik. Para muhibbin rahimakumullah. Kesehatan, kekayaan yang lebih banyak digunakan untuk maksiat kepada Allah, digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, yang kada bermakna di sisi Allah, itu akan memperberat siksa dan hisab di hari akhirat. Kekayaan, kesehatan digunakan untuk nang kada ada manfaatnya. Kesehatan termasuk yang dipertanyakan Allah di akhirat nanti. Kesehatan digunakan untuk maksiat. Kesehatan digunakan untuk hal yang sia-sia. Buka-buka keliling kota aku aja. Di rumah. Banyak aja gerak badan lain pada buka-bukaan itu. Kekayaan yang digunakan kepada maksiat, kekayaan digunakan kepada yang kada bermanfaat. Mungkar maricun 2-3 juta aku aja malam hari raya, manfaatnya nang apa? Ditanya Allah, kayaknya duit tuh kemana? Mungkar maricun, ya Allah 2-3 juta, maulah kayak itu. Ini akan memperberat azab dan hisab di hari akhirat kayaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu menggunakan nikmatku di jalan maksiat, azabku sangat dahsyat, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, idza ra'aitumur rajula yu'tihi Allah ma yuhib wa huwa muqimun ala ma'siyati fa'lamu anna dzalik istidraj, rawahu Ahmad. Bila kamu lihat seseorang itu melimpah ruah hartanya, sihat tubuhnya, tapi dia suka kepada maksiat, maka ketahuilah bahwa itu merupakan lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa arti lanjuran? Kebaikannya dipol dalam dunia, di akhirat tinggal siksa yang dihadapinya. Awak sihat, rezeki melimpah ruah, kada katuku duit yang datang ke rumah mencari. Tapi gawian maksiat,
nang sia-sia digawe, ada kebaikan sedikit bana persinnya. Nah ini istidraj, lanjuran dari Allah. Paling berat lanjuran ini, seluruh kebaikan diberikan Allah ke dalam dunia. Mati tinggal menghadapi azab dan siksa di dalam kubur sampai seterusnya. Para muhibbin rahimakumullah, demikian pula halnya lalawanan daripada kekayaan adalah kepakiran. Pakir serba kada hawa, serba kada beisi, rumah menyewa, sepeda motor menyewa, semuaan menyewa, nukar kada hawa. Hidup dalam keadaan serba kekurangan, itu mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendak nukar nasi berapa sebungkus? 5.000 di tangannya kada jadi nukar nasi. Berapa nukar bajunya selambar? Ya ampun toko 100.000, duit ada 50 ribuannya tak boleh kada jadi nukar baju. Nah, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah, asalkan disertai dengan dua hal, qanaah dan ridha. Qanaah apa artinya? Puas dengan pemberian Allah. Ridha, senang dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamah aina safwati min khalqi fataqulul malaikah wa man hum ya rabbana fayaqul fuqara'ul muslimin al-qani'un bi ata'i ar-raduna bi qadari adkhiluhumul jannah fayadkhulunaha wa ya'kulun wa yashrabun wan nasu bil hisab yataraddadun, rawahu Dailami. Di hari kiamat Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, mana kekasih-kekasihku, pilihan-pilihanku daripada makhluk ini. Malaikat bertanya kepada Allah, siapa mereka pilihan engkau itu wahai Tuhan? Allah menjawab, orang-orang fakir muslimin yang mereka itu puas dengan apa yang aku beri, mereka ridha dengan yang kutetapkan, masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka masuk surga, makan, minum, sedangkan orang lain masih bulak-balik sibuk dengan perhitungan harta-hartanya. Fakir serba kada cukup akan menjadi ibadah bila disertai dengan qanaah. Qanaah itu apa artinya? Kada ada hendak sugih. Kalau kita nih fakir tapi kita berusaha agar jadi orang kaya, itu tamak ngarannya, kata berpahala itu. Rasulullah bersabda, ya ma'syaral fuqara a'tullaha ar-ridha min qulubikum tazfaru bi sawi faqrikum wa illa fala, rawahu Dailami. Wahai orang-orang fakir, kata Rasulullah, berikanlah kepada Allah ridha daripada hati kamu, kamu akan dapat pahala kepakiran kamu itu. Pakirnya aja berpahala sudahnya, belum lagi sembahyang baca. Pakir itu sudah berpahala, asalkan dia ridha. Wa illa, jikalau tidak ridha pala, maka tidak ada pahala dengan pakirnya itu. Para muhibbin rahimakumullah, orang yang hidupnya fakir, tidak qanaah dan tidak ridha, tidak senang dengan kefakirannya, maka itu sangat berbahaya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufra, rawahu ibnu Abu Nuaim bil Hilyah. Hampir-hampir kepakiran itu membawa kepada kafir. Kenapa? Tidak ridha dengan hukum Allah, tidak ridha dengan qadanya Allah. Kalau kada suka lawan pakirnya masih kurang-kurang sedikit. Tapi kalau sudah kada ridha dengan ketetapan Allah, ini bisa membawa kepada kekafiran.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, kesimpulannya manusia terbagi kepada 4 hal. Yang pertama, yang paling top, fakirun kani'un radhi. Orang fakir, dia kanaah, dia ridha kepada Allah. Nomor 1. Imamnya, pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda beliau, la ahada afdal minal fakir iza kana radhiya. Tidak ada seorang pun yang lebih afdal daripada orang fakir bila mana dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang fakir di antara kita ini termasuk ridha dan qanaah ini. Menkada rugi dunia akhirat. Hidup susah, akhirat bakal susah lagi. Kelompok yang kedua di antara manusia adalah ghaniyun syakir. Dia kaya, tapi kekayaannya digunakannya di jalan Allah. Sedikit pun tidak dia gunakan harta bendanya kepada maksiat. Sedikit pun tidak menggunakan harta untuk beagak, bersombong diri. Tapi harta diberikannya kepada jalan Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ranking nomor 2 ini. Pemimpinnya macam Nabi Sulaiman alaihi salam. Masuk surga 500 tahun tadi daripada yang pertama tadi. Yang nomor 3, fakir harisun karih. Hidupnya fakir tapi punya semangat hendak sugih. Hidup ini fakir, di pikiran nah supaya sugih kayak apa caranya. Dan dia tidak senang dengan kefakirannya. Hendak sugih itu bang, ada sugih-sugih juga. Nah, ini nomor 3. Di akhirat memang nyaman, kada banyak hisapnya. Yang paling berat ghaniyun kafir. Orang sugih tapi menggunakan hartanya di jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak 4 nama, antara 4 itu terserah masing-masing aja lagi. Anak jadi orang fakir kani'un radhi, jadi orang ghaniyun syakir, fakirun harisun karih, awan ghaniyun kafir. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل